wa rasulihi. Di sifatillahi ta'ala wa rasulihi. Di sifatillahi ta'ala wa rasulihi, mengenai sifat-sifat Allah dan Rasulnya. Wa bis sam'iyati, dan mengenai sam'iyat. Tahu sam'iyat? Dari sam'iyat mengenai surga, neraka, sirat. Nah, kita hanya mendengar itu, nggak bisa dilogikakan itu. Ya, kita namanya sam'iyat, dalil sam'iyat. Kalau sifat-sifat Allah itu mengenai tauhid, ya, sifat Rasul. Kemudian mengenai sam'iyat, takdir baik dan buruk, itu disebut namanya sam'iyat. Surga, neraka. Surga ada 8 lapis atau 7 lapis. Neraka ada 7 lapis dan sebagainya. Itu namanya dalil sam'iyat. Di surga ada bidadari. Di surga ada rokok juga. Ya, ajib tuh. Benda apinya. Itu namanya sam'iyat. Ya. Dalil-dalil sam'iyat. Ya. Kita nggak perlu dilogikain tuh. Kita dengar dari Rasul, dari Allah, bahwa nanti ada surga, nanti ada neraka, nanti ada jembatan sirat, nanti ada haud. Itu namanya sam'iyat. Itu termasuk bagian daripada tauhid. Masalah-masalah sifat Allah dan Rasul kita sering dengar tuh. Ya. Tapi apa sam'iyat itu? Ya itu masalah surga, neraka, takdir baik dan buruk. Gitu. Yajibu, wajib, wujuban muhattaman. Wajib akan lagi wajib. Yajibu wujuban muhattaman, artinya benar-benar wajib, bukan hanya sekedar wajib. Yajibu wajib, wujuban wajib juga, muhattaman wajib juga. Jadi apa? Mengetuakan wajib dengan sebenar-benarnya wajib. Ala kafatil mukallafin, atas seluruh, kafa itu seluruh, al mukallafin orang-orang mukallaf. Apa itu orang mukallaf? Akil baligh, itu namanya mukallaf. Siapa sih mukallaf? Orang yang berakal lagi dewasa. Dia dewasa tapi nggak punya akal, bukan mukallaf. Gitu. Dia berakal tapi belum dewasa, belum mukallaf. Gitu. Belum dibebani hukum. Dia melakukan kesalahan nggak dosa, karena bukan mukallaf, nggak tahu apa. Gitu. Dia dewasa, nggak punya akal, orang gila ya nggak kena hukum. Dia berakal tapi belum dewasa, nggak kena hukum. Gitu. Namanya itu mukallaf. Kalau ditanya apa itu mukallaf? Orang yang berakal lagi dewasa. Jami'ihim, yakni seluruhnya. Pokoknya yang disebut mukallaf wajib. Gitu. Apa ad-dukhulu? Nah, itu pakaiannya namanya itu wajib. Siapa yang wajib? Ad-dukhulu fi dinil Islam, masuk di dalam agama Islam. Kalau belum dewasa belum wajib tuh. Gitu. Wahwa, nah, masuk Islamnya bagaimana caranya? Syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, yaitu bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya pada yang ada, ya, melainkan Allah,
Wa anna Muhammadan, dan bahwa Nabi Muhammad itu Rasulullah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Bukan syahadat aja, tapi wal iqraru. Atau ini kata pada syahadat dulu. Bersyahadat dan iqrar bima jaa bihi min indillah, dan mengikrarkan dengan apa yang dibawa dan dengan apa yang datang dari sisi Allah. Gitu. Harus juga mengikrarkan, bukan hanya syahadat aja. Arti ikrar apa? Mengakui. Gitu. Apa yang ada di sisi Allah, yang datang dari sisi Allah. Kemudian wasubutu, wajib juga teguh. Subut ayat mulazamatu, teguh, tetap di dalam Islam, alat dawa, terus menerus, jangan pakai putus-putus. Kalau udah Islam terus teguh, tidak boleh ada goyang sedikit. Bilang qita'in, yakni tidak ada putusnya. Sampai kapan? Ilal mauti, sampai mati. Alal islami, di dalam Islam. Nah, ini riwayatnya an Aliyin radhiyallahu anhu annahu qala, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, tamamun ni'mati al-mautu 'alal islami. Tamamun ni'mati, kesempurnaan nikmat itu, al-mautu 'alal islami, mati di dalam Islam. Bukan mati syahid, tapi apa? Mati dalam Islam. Gitu. Itu paling sempurna. Orang yang mati dalam peperangan dilihat secara zahir syahid, tapi belum tentu batinnya. Gitu. Makanya ada pertanyaan, mana lebih baik, meninggal syahid apa meninggal dalam husnul khotimah di tempat tidur? Nah, pasti orang memilih di tempat tidur dalam husnul khotimah. Gitu. Karena meninggal dalam keadaan husnul khotimah itu kesempurnaan daripada nikmat. Gitu. Gitu. Wal tizamu, lagi itu, dan qabulu ma syai'in lazima, dan melazimkan, menerima. Iltizam artinya menerima, qabulu, menerima ma apa-apa, lazima yang tetap, sabata, yakni tetap. Lazima sabata, tetap, sah. Alaihi, atasnya, kafatil mukallafina, yakni seluruh orang-orang mukallaf, minal ahkami, dari seluruh hukum-hukum Allah. Waltizamu qabulu, iltizam artinya menerima ma sesuatu, syai'in lazima, sabata, yakni yang tetap, yang sah. Gitu. Alaihi, kepadanya, yakni kafatil mukallafin, seluruh orang mukallaf. Apa yang diterima? Minal ahkam, daripada hukum. Apa itu hukum? Wahia ma bayyanahu Allah Ta'ala. Hukum itu ialah yang Allah jelaskan, lana, bagi kami, ala lisani nabi, melewat dari lisan nabi kita. Itu mengenai hukum
hukum-hukum yang dijelaskan oleh Allah kepada kita melalui lisan nabinya. Mimma yata'allaqu, dari sesuatu yang berhubungan. Mimma, dari sesuatu, yata'allaqu, yang berhubungan. Bi af'alil mukallafin, dengan segala perbuatan mukallaf. Nah, yang disebut perbuatan ada berapa secara global? Ada 3. Hati, tangan, ya, fi'li, qauli, qalbi. Gitu. Ada 3. Nah, tiga-tiganya itu terkena hukum. Gitu. Fi'li, qalbi, qauli. Gitu. Ucapan kita terkena hukum, lidah, hati juga terkena hukum. Gitu. Di sini dijelaskan mimma yata'allaqu bi af'alil mukallafin, sesuatu yang berhubungan dengan segala perbuatan orang mukallaf. Gitu. Apa aja hukum-hukumnya itu secara global? Wa huwal wajibu, dan yaitu wajib. Nah, nanti itu ada istilah-istilah tuh, apa itu wajib, apa itu fardu. Gitu. Wajib sama fardu bedanya apa? Gitu. Wajib sama rukun, syarat. Nah, gitu. Nah, secara hukum syar'i, wajib itu ialah diberi pahala orang yang mengerjakan, berdosa orang yang meninggalkan. Wasunnatu, diberi pahala orang yang mengerjakan, dan tidak apa-apa orang yang meninggalkan sunnah. Tapi kalau dalam mazhab lain, dan rugi orang meninggalkan sunnah. Artinya rugi apa? Berdosa. Disamakan dengan berdosa. Iya, berdosa. Namanya karena hidup kita harus punya makna. Gitu. Kemudian wal mubah. Nah, mubah itu tidak ada dosa dan pahala. Laisa lahu sawabun wala iqabun. Tidak ada pahala maupun dosa. Tapi yang mubah bisa menjadi sunnah, bisa juga menjadi wajib. Makan mubah kan? Mubah. Iya, kalau lapar aman, jadi wajib. Kalau nggak makan dia sakit. Nah, gitu. Itu gampang. Makan itu sunnah. Bisa juga makruh. Makan melulu. Akhirnya apa? Penyangan. Tidur deh. Kerjaannya makan dulu. Makan dulu. Jadi makan dulu. Kalau Betawi gitu. Kerjaannya makan dulu. Dia nggak pernah nganggur loh orang Betawi. Kerjanya tidur dulu. Kerjanya tidur makan kerja tuh berarti. Kerja. Hebatnya gitu tuh. Iya. Wal makruh. Ya, orang yang meninggalkan dapat pahala, itu lawan daripada sunnah. Nanti makruh dibagi-bagi itu, ada makruh tanzih, makruh tahrim, ada lagi khilaful aula. Itu definisi yang ini. Tapi mungkin di sini nggak begitu dijelaskan. Wal haram juga meninggalkan mendapat pahala, mengerjakan dosa. Tapi itu harus ada niat meninggalkan. Meninggalkan yang haram, niat karena takut Allah, maka dapat pahala. Kalau meninggalkan haram takut sakit, lain lagi. Takut sama bos. Takut sama bos. Nah, satu lagi satu hukum bisa bid'ah kata satu hukum bukan Nah, ya bid'ah bukan hukum, itu perilaku. Perilaku yang harus dihukumkan. Hukum itu ada 5 yang berhubungan dengan perilaku. Gitu, bid'ah perilaku. Ya, perbuatan sesuatu yang baru itu namanya perbuatan, bukan hukum. Gitu. Yang namanya hukum yang ketetapan suatu perbuatan, wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Makan, ketetapan makan hukumnya apa? Mubah. Sholat fardu hukumnya apa? Wajib. Dan seterusnya. Tapi kalau bilang bid'ah itu hukum, bukan.
itu perilaku, perbuatan. Kalau perbuatan harus ada hukumnya. Perbuatan yang menyimpang dari ajaran atau sesuatu yang tidak dilakukan oleh para sahabat Nabi dan tabi'in, maka hukumnya apa? Bid'ah itu bisa sunnah, bisa haram, bisa makruh, bisa mubah. Gitu. Kadang dibilang beda sana. Nah, itu bid'ah hasanah karena bentuknya ada kebaikan di situ. Nanti bid'ah hasanah bisa jadi bid'ah dolalah. Tadinya hasanah jadi apa? Fatimah. Gitu. Jadi bid'ah itu bukan hukum, perilaku, perbuatan, af'al. Nah, udah ya. Pamimma yajibu alaihi, pamimma maka dari apa-apa yajibu yang wajib, ilmuhu mengetahuinya, itu makrifatuhu yakni mengenalnya. Gitu. Wa'tiqaduhu dan meyakininya, bil qalbi dengan hati, mutlaqan secara mutlak, ai fis sholati wa ghairiha, yakni mengenai sholat dan lainnya. Nah, mengenai sholat dan lainnya itu ada apa? Ada hal-hal yang wajib, sunnah. Itu bukan hanya mengetahui tapi juga mengiktikadkan bahwa itu benar wajib, itu benar sunnah dan sebagainya. Itu secara mutlak gitu. Makanya dalam yang disebut iman itu harus mencakup 3. Qaulun bil lisan, wa amalun bil arkan, wa tasdiqun bil qalbi. 3 gitu. Nah, seperti ini kita menjalankan sholat, itu harus ada apa? I'tiqad bahwa sholat itu benar-benar diwajibkan oleh Allah. Kemudian setelah itu kita jalankan karena kewajiban gitu, dengan perbuatan gitu. Jadi ucapan kita mengatakan ini wajib, hati kita membenarkan bahwa ini benar-benar diwajibkan, kemudian kita laksanakan, itu namanya iman gitu. Nah, artinya apa? Sholat, puasa, haji dan sebagainya namanya realisasi iman. Mana buktinya ente iman? Nah, ini melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, itu bukti realisasinya. Pelaksanaan. Iya, karena mencakup iman itu harus 3. Nah, kemudian wan nutqu bihi bil lisan, dan diucapkan dengan lidah. Fil hal, pada ketika itu, ai fi hadzal waqti, pada waktu itu, in kana ayin natiqu kafiron, jika adalah yang berbicara itu kafir. Artinya apa? Ketika dia masuk Islam, dia harus bersyahadat gitu. Setelah bersyahadat meyakini gitu. Antara keyakinan dan syahadat harus tune-in, kemudian dilanjutkan dengan amal gitu. Jadi intinya Sab, iman tanpa syahadat nggak bakal sah, itu nanti nggak terima Sab. Ini gini, orang yang tadinya bukan Islam masuk Islam mesti bersyahadat gitu. Nah, ini sekarang ada sekarang orang sholat, orang astagfirullahaladzim, masya Allah, tapi dia belum Islam Sab, belum syahadat Sab. Iman. Ya belum beriman namanya. Iya. Itu hanya Ikut-ikutan. latah gitu. Hanya ikut-ikutan gitu. Itu bukan termasuk iman. Bilang puasa. Iya, mesti kita tahu nih, puasa ini kewajiban, memang diperintahkan oleh Allah melalui lisan Nabi, ada dalam Al-Quran. Kemudian kita laksanakan deh. Pas suruh sadar nggak mau.
Ya, itu ketika kalau kita kan udah Islam. Kalau ini kan berbicara, kalau yang berbicara itu apa? Orang kafir, dia harus capek. Pada ketika itu ketika masuk Islam. Orang Islam aslian, ada kafir asli. Gitu. Ada berarti ada kafir palsu dong. Ada Ustaz, orang Ada nggak? Ustaz, lu keturunan Islam lu berislam gimana? Wah, itu Islam. Baru bersyahadat dikata di depan mak kita katanya. Mana itu gimana? Wah, itu salah pengertian. Pengertian Ustaz. Kan kullu maulidin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan terlahir dalam keadaan suci. Bisa Yahudi dan Nasrani karena orang tuanya. Kalau orang tuanya Islam, Yahudi apa Nasrani kan? Ini logika. Kan yang membuat Nasrani dan Yahudi orang tuanya. Kalau orang tuanya Islam, ada Islam. Gitu. Bisa keturunan gitu. Enggak. Turunan gak hanya Yahya kayak gitu. Itu kan jelas lo mantiknya. Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan suci, fitrah, bersih. Yang menjadikan Yahudi dan Nasrani adalah orang tuanya. Nah, kalau orang tuanya bukan Yahudi dan Nasrani, orang Islam, ya Islam. Pasti dia Islam. Itu namanya apa namanya kesimpulannya. Gitu. Ya, itu jadi kalau orang yang di kafir mau masuk Islam harus bersyahadat. Nggak boleh nggak bersyahadat. Gitu. Au murtadda atau murtad. Dia udah Islam, kafir, masuk Islam lagi mesti syahadat. Wa illa bi angkana musliman wa bi sholati. Dan kalau tidak, ya ini bukan orang kafir, bukan orang murtad. Karena musliman, dia tetap muslim. Ya. Fahiyya wabis sholati, maka di dalam sholat dia kan bersyahadat dalam sholat gitu. Hai fit tasyahudi, di dalam tasyahud asyahadatani, dua kalimat syahadat. Nah pas syahadatani, nah ini apa ikrab nih namanya, namanya pas syahadatani itu namanya mubtada, muakhar. Mubtada muakhar tadi itu di dalamnya wafis sholati asyahadatani gitu. Itu mubtada muakhar. Mubtada itu artinya apa? Subjek. Subjek itu bisa dibalik dalam kalimat ini saya pergi. Saya subjek pergi. Kerja. Enggak pergi, enggak predikat dalam bahasa Indonesia. Oh, SPO. Saya pergi. Nah, subjek predikat. Bisa nggak dibalik predikat subjek? Pergi saya. Bisa, pergi saya. Gitu. Saya di dalam rumah. Di dalam rumah saya bisa. Mungkin juga bahasa Arab. Tapi sholati asyahadatani, boleh asyahadatani fi sholat. Gitu. Nah, itu namanya mubtada muakhar. Mesti kan subjek dulu, baru predikat. Nah, itu secara kalau dalam bahasa Indonesia nggak boleh. Tapi kalau bahasa Arab boleh. Kenapa? Di situ ada tujuan. Kalau dalam bahasa Arab ada tujuan, kenapa dibalik? Itu dalam ilmu balaghah. Biasanya itu pengertiannya lintaksis. Di LIG belajar tuh, Bang. Makanya jangan tahun, 10 tahun baru tahu. Baru 2 tahun, Ustaz. Iya, mubtada muakhar. Khabarnya tapi sholati. Gitu. Kan pertanyaannya kok asyahadatani? Kan mubtada itu harus Di awal. nah, di awal, boleh di akhir. Di belakangin gitu. Al mubtada huwa ismun manqubun fi awal jumlah.
Mubtada itu isim yang dirobahkan terletak di awal kalimat. Itu secara teoritis. Nah, ketika ada itu asal pokok. Nanti ada pengembangan kecuali gitu. Namanya lil musawwadhat. Gitu. Pertama isim asyhadatani isim. Yang kedua mesti dirobahkan asyhadatani robah. Robahnya dengan apa? Bukan dengan doma. Dengan apa? Dengan alif. Kenapa? Li'annahu musanna. Sana. Kedua dari sana. Musanna syahadatani. Katakan syahadat di sana. Li'annahu musanna. Ya. Kemudian wa mimma yajibu khabaruhu. Oh, yang di atas tuh wa mimma yajibu khabaruhu, dan mimma yajibu itu khabarnya. Oh, yang di atas, bukan yang habis sholati. Wa mimma yajibu alaihi, wa mimma yajibu alaihi itu jadi khabarnya. Di sini juga wa yajuzu ayyakuna syahadatani khabarun mubtada mahdhuf, dan boleh juga asyahadatani itu khabar mubtada mahdhuf. Tahu enggak khabar mubtada mahdhuf? Enggak. Mubtada'nya khabar mubtada mahdhuf gitu. Khabar mubtada mahdhuf. Asyahadatani itu khabar. Mubtada'nya enggak ada, dibuang. Iya. Gitu. Maksud buang ya. Papi sholati huma syahadatani gitu. Nah, itu ini wa mimma yajibu fi mahallil hal wa takdir. Fi mahallil hal, dan mimma yajibu juga bisa jadi hal. Apa itu hal? Nah, al-halu wa ismun mansubun yubayinu hayatal fikri. Menjelaskan gitu. Apa namanya? Hal itu menjelaskan keadaan perbuatan. Itu namanya hal. Sohibul halnya artinya yang membuat siapa gitu. Dia menjelaskan keadaan perbuatan, nah, yang membuat gitu. Wa mimma yajibu bi mahallil hal wa takdir. Nah, takdirnya apa? Fal wajibu ilmuhu wa tiqaduhu wa nutubihi asyahadatani hala kaunihima ba'du ma yajibu kama qalahu Muhammad al-Husni. Takdirnya dari apa? Hal jumlah, halnya hal jumlah. Wa takdir fal wajibu, hal keadaannya wajib gitu. Keadaannya wajib mengetahui, mengetikotkan, menuturkan dengannya dua kalimat syahadat hala kaunihima. Hal keadaan keduanya itu syahadat ba'dha gitu. Sebagian ma yajibu, apa yang wajib gitu. Syahadat itu dua kalimat syahadat sebagian daripada sebagian yang wajib. Yang wajib banyak gitu. Salah satunya syahadat. Nah, sesuai dengan rukun Islam. Kayaknya apa? Kalau disuruh sholat nomor 2. Iya, nomor 1 apa? Syahadat. Iya. Balikin aja. Gitu. Nama qalahu Muhammad al-Husni, sebagaimana dikatakan berpendapat oleh Muhammad al-Husni. Wa huma syahadatani, dan yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai situ aja. Allahu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim.
مالك يوم الدين Iya. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ولا يرجع وعين لا يسمع وعين لا يرفع اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع آمين. اللهم إنا نسألك ما قرأنا وسمعنا فارزقه إلينا عند حاجاتنا إليه آمين. سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين